Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Di video kali ini aku nggak bakal nyanyi ataupun cover lagu. Tapi di sini aku mau ngejelasin sesuatu, bukan sesuatu sih. Jadi aku di sini mau ngejelasin buku ini. Ini buku logika, termasuk beberapa bab di dalamnya. Jadi ini tuh tugas UAS ya. UAS mata kuliah ilmu logika. Karena ini tugas UAS, aku mohon banget buat teman-teman sebelum nonton video ini tolong like dulu, komen dulu, oke? Nah, jangan lupa juga buat subscribe channel aku biar kedepannya aku lebih produktif, aku lebih semangat untuk bikin konten, untuk nge-share sesuatu yang aku punya ke kalian. Oke, kita mulai pembahasannya. Dalam pembahasannya, ilmu logika mempunyai beberapa pembahasan atau beberapa bab. Nah, logika itu sendiri apa sih? Logika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang penalaran-penalaran yang menyampaikan pikiran kita kepada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan benar dan salah. Di bab pertama, kita dijelaskan tentang kata. Kenapa kata dijelaskan pertama? Karena kata itu merupakan struktur penyusun paling umum, paling dasar, paling kecil yang menyusun pemikiran kita. Jadi kalau tidak ada kata, ya tidak mungkin ada pemikiran seperti itu. Bab pertama tadi, yaitu kata, berhubungan erat dengan bab kedua, definisi. Jadi kita mendefinisikan sesuatu hal atau sesuatu barang karena dalam pemikiran untuk menalar kita memerlukan definisi dari apa yang kita ingin pelajari atau apa yang ingin kita bahas. Jadi untuk mendefinisikan sesuatu, kita juga membutuhkan kata. Jadi kata dengan definisi hubungannya ada pada bahwa kata yang menyusun definisi. Di sini, selain kata merupakan penyusun definisi, ia juga merupakan penyusun dari ilmu logika itu sendiri. Sedangkan definisi juga merupakan penyusun dari ilmu logika. Karena tanpa definisi, gimana kita menalar sesuatu atau menalar persoalan, sementara kita saja tidak tahu apakah definisi dari hal tersebut atau dari barang tersebut. Nah, di bab ketiga ada pembahasan tentang klasifikasi. Jadi, untuk menalar, untuk mengetahui dan menentukan benar atau salah, kita mesti mengklasifikasikan barang ini termasuk apa, hal itu termasuk apa. Nah, di sini hubungannya kata menyusun definisi. Dan dari definisi itu sendiri, kita bisa mengklasifikasi barang atau hal yang hendak kita pikirkan atau dicari benar dan kesalahannya, seperti itu. Dan ketiga hal itu berhubungan erat menyusun logika. Nah, logika sendiri penalarannya dibagi dua, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi sendiri terdiri dari proposisi, oposisi, silogisme, dan eduksi. Proposisi berkaitan erat dengan oposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya, sedangkan oposisi merupakan relasi antar beberapa proposisi tersebut. Nah, setelah ada proposisi, baru akan ada oposisi. Untuk penyimpulan proposisi sendiri ada dua, yaitu silogisme dan eduksi, atau pernyataan yang sama. Silogisme ini adalah teknik penyimpulan secara tidak langsung, sementara pernyataan yang sama, atau yang kita kenal penyimpulan eduksi, itu adalah penyimpulan proposisi secara langsung. Metode penalaran yang kedua dari ilmu logika yaitu induksi, dari umum ke khusus. Metode penalaran dengan induksi ada beberapa pembahasan, yaitu generalisasi, analogi, hubungan kausal, hipotesis, dan teori. Kalau generalisasi ini, itu misalkan gini, ada beberapa fenomena dan atas fenomena itu, kita menyimpulkan di mana kesimpulan itu mengikat seluruh fenomena yang kita sedang selidiki. Kalau analogi, ini misalkan kita punya satu fenomena atau satu peristiwa, dan kita menyimpulkan hasil
dari penelitian kita tentang fenomena itu. Ketika misalkan kita menemukan fenomena yang kedua atau yang selanjutnya, maka otomatis hasil yang pertama tadi atau kesimpulan yang pertama tadi itu menjadi kesimpulan fenomena yang kedua dan seterusnya. Dua ini merupakan cara, dan kenapa ada hubungan kausal itu masuk kepada induksi? Karena hubungan kausal ini kan hubungan sebab akibat, dan generalisasi dan analogi itu nggak bakalan ada kalau nggak ada hubungan kausal. Kalau hipotesis dan teori itu sendiri, kita tahu kan ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara teori itu adalah hasil dari dugaan sementara tadi, jadi teori gitu. Hipotesis dan teori ini dibahas lebih akhir daripada penjelasan kalau di buku tadi. Kenapa? Karena gimana kita mau menjelaskan sesuatu kalau misalkan kita belum paham caranya menjelaskan. Maksudnya kan hipotesis dan teori pada akhirnya juga akan dijelaskan. Makanya kita belajar penjelasan dulu, baru hipotesis dan teori gitu. Materi ini, ke-6 bab ini, merupakan pembahasan dari induksi, yaitu penyimpulan dari umum ke khusus. Nah, jadi otomatis logika itu punya 3 cabang. Logikanya itu ada klasifikasi, kata, definisi tadi. Metode penyimpulannya yaitu dengan deduksi dan induksi. Bagian-bagian deduksi dan induksi sudah kujelaskan tadi kan? Nah, jadi mungkin cuma itu sih penjelasan dari aku, dan sampai jumpa.